Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini firman Tuhan kita renungkan dari Ayub pasal yang kedua ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tahun ada beberapa kamus online yang melaporkan kata-kata yang paling sering dicari di dalam website mereka. Beberapa kata yang paling populer adalah berkaitan dengan wabah, tsunami, atau tanggul. Nah, hal ini dapat dipahami karena bencana-bencana alam yang begitu sering terjadi pada tahun-tahun terakhir ini. Akan tetapi ada satu kamus online yang terkenal, yaitu Merriam-Webster Online Dictionary, yang melaporkan bahwa ada kata dalam kamus mereka yang paling sering dicari, yaitu kata integritas. Kata ini dipakai untuk menggambarkan mereka yang tidak ingin disuap atau tidak ingin memiliki moral yang jahat. Pertanyaannya adalah, mengapa kata ini paling sering dicari? Apakah itu karena integritas telah menjadi langka sehingga orang tidak lagi dapat memahami bagaimana kehidupan seorang yang berintegritas itu? Dalam bahasa Inggris, kata integrity yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi beberapa makna, yang antara lain tulus hati, saleh, tidak bersalah, dan bersih kelakuannya. Dalam ayat yang kita renungkan pagi hari ini, dalam versi AYT, Alkitab yang terbuka, mengatakan demikian. Tuhan berkata kepada iblis, "Sudahkah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun di bumi yang seperti dia, seseorang yang saleh dan benar, yang takut akan Allah dan berpaling dari kejahatan. Dan ia masih terus berpegang teguh pada ketulusannya, walaupun engkau telah membujukku untuk menghancurkannya tanpa alasan." Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Ayub memenuhi semua unsur tentang integritas itu sendiri. Ayub dapat dilihat bahwa dia adalah seorang yang melakukan sesuatu dengan benar. Dia memiliki ketulusan hati yang tidak pura-pura. Dia seseorang yang saleh. Dia seseorang yang menjauhi kejahatan. Semua hal berkaitan dengan integritas ada di dalam dirinya. Mari kita belajar dari integritas Ayub.
Dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kesalehan di bagian ini dalam versi bahasa Inggrisnya diterjemahkan integrity. Jadi sebenarnya istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dalam integritasmu? Ayub dalam bagian yang kita baca mengalami begitu banyak kesengsaraan. Seluruh harta bendanya habis dalam sekejap, dan bukan hanya itu saja, 10 anaknya mati dalam sehari. Dan terlebih lagi bahkan saat itu tubuhnya dipenuhi dengan borok-borok yang menjijikkan. Ayub sangat menderita. Akan tetapi dalam kesemuanya itu Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ia tidak menghujat Tuhan akan penderitaan berat yang ia alami. Ayub beda dengan istrinya. Mereka mengalami hal yang sama, kesengsaraan dan kesedihan yang sama. Namun apa yang disarankan istri Ayub menunjukkan bahwa bagi dia dalam situasi yang begitu menderita, integritas seharusnya tidak perlu dipertahankan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang menafsirkan dan menyebut bahwa istri Ayub sebagai utusan iblis atau alat setan. Mengapa demikian? Sebab ia memberikan saran yang sama yang dikatakan setan dalam pasal 1 ayat 11 dan pasal 2 ayat yang kelima. Wanita ini yang seharusnya menjadi pendorong dan penghibur Ayub untuk tetap percaya kepada Tuhan atau tetap hidup dalam integritasnya, namun sebaliknya ia sebagai orang yang terdekat justru yang mengajak Ayub mengutuki Allah dan meninggalkan integritasnya. Namun Ayub berbeda. Di tengah-tengah penderitaannya, ia tetap sabar dan berintegritas. Ketika orang terdekatnya tidak mendukungnya, dia tetap berintegritas. Inilah kehidupan yang berintegritas itu, di mana seseorang tetap melakukan kebenaran meski mengalami penderitaan yang berat, di mana seseorang tetap melakukan kebenaran meski orang terdekat tidak mendukung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang integritas kita harus dicobai dengan penderitaan yang kita alami. Kehidupan yang benar tidak membuat kita bebas dari penderitaan. Justru penderitaanlah yang menguji kemurnian integritas kita. Kita dapat taat jika kita didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Namun bagaimana jika tidak? Bagaimana jika orang yang kita harapkan menghibur kita atau menguatkan kita justru menjadi orang pertama yang menasehati kita untuk menyangkali integritas kita? Saudara-saudara, sebagai orang percaya, bukan hal yang mudah bagi kita mempertahankan integritas di tengah-tengah dunia ini. Ketika di pekerjaan, kita diperhadapkan pada resiko-resiko kehilangan pekerjaan jika kita tetap dalam kebenaran. Atau bagi para pelajar, juga tidak terlepas dari tantangan integritas. Apakah Anda mau tetap jujur dalam ujian-ujian meski resikonya Anda tidak akan lulus? Celakanya lagi, terkadang banyak guru-guru kita sendiri yang menyarankan kita untuk menyontek atau tidak jujur dalam ujian tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, godaan untuk menyimpang dari kebenaran akan teruji jika kita mulai menderita. Itulah sebabnya tidak heran dewasa ini begitu banyak kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan dalih kesulitan hidup yang mereka alami sehingga mereka mengambil jalan pintas. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga integritas kita meskipun kita menderita atau tidak didukung oleh orang terdekat sekalipun. Hari ini ketika kita melangkah menjalani hidup kita,
peganglah integritas kita. Teruslah mempertahankan ketulusan Anda. Teruslah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Baik saudara dilihat orang atau tidak. Baik saudara didukung atau tidak. Baik saudara mengalami hal yang buruk ataupun tidak. Peganglah integritas karena Tuhan menghargai setiap orang yang memegang integritasnya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan dan teladan dari Ayub yang meskipun mengalami banyak penderitaan dan tidak didukung orang yang terdekat, ada godaan bagi dia untuk menyangkali integritasnya. Namun dia tetap mempertahankan integritasnya, ketulusan hatinya, kesalehannya, dan kebenarannya. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami dapat menjalani hidup hari ini dengan integritas yang memperkenankan hati-Mu. Berkati aktivitas kami hari ini, apapun yang kami kerjakan, ditolong oleh Tuhan dibuat berhasil dan sukses, sehingga kami dapat merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau ada yang susah, Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Kami juga menyadari bahwa ada banyak orang-orang yang saat ini sedang terpapar COVID-19, yang sakit dan menderita. Kiranya Tuhan Kau hadir, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Dan ada banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Biar Tuhan juga hadir menolong mereka, membuka jalan bagi mereka. Terima kasih, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan yang kami jalani. Kami siap menjalani aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.